Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan konektivitas antar materi pada modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah refleksi model 4P tentang hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pertama, tentang peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Pada modul 1.1, saya mempelajari tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mengoptimalkan segala potensinya dan memperoleh kebahagiaan. Guru diibaratkan sebagai tukang kebun, bertugas memberi pengaruh yang baik, tetapi tetap memberi kebebasan dan arahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu hal ini memberikan kesadaran kepada saya bahwa menuntun itu merupakan upaya untuk mengoptimalkan tumbuh dan hidupnya, kekuatan-kekuatan yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya, bukan untuk mengubah dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Sebagaimana benih jagung yang tidak mungkin tumbuh menjadi padi. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak dalam transformasi pendidikan yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya ketika mengelaborasi makna dan menerapkan peran pemimpin pembelajaran di sekolah, di mana guru tidak hanya mendesain pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, tetapi lebih dari itu, seorang guru penggerak belajar bagaimana otak mempengaruhi manusia untuk tergerak. Salah satu pendapat ahli, Daniel Kahneman, tahun 2011 berupaya menjelaskan bagaimana otak bekerja dalam dua sistem berpikir yang berbeda, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat melalui analogi eskalator yang berjalan. Hal ini juga membahas bagaimana otak triun manusia bekerja. Eskalator bergerak turun menggambarkan kerja tubuh manusia secara otomasi. Sedangkan berjalan naik di eskalator yang turun menggambarkan sistem berpikir lambat sebagai analogi mengelola kegiatan berpikir yang lebih kompleks dan membutuhkan energi yang lebih, yaitu bagaimana guru bisa menstimulus otak luhur atau otak berpikir atau otak primata atau neokorteks untuk berfungsi optimal dalam mengelola kemampuan berpikir. Membiasakan dan mengelola penggunaan dua sistem kerja otak dengan sengaja tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Selain itu, dalam memimpin pembelajaran di kelas, guru juga harus memperhatikan tahap tumbuh kembang anak seperti beberapa pendapat berikut. Pertama, menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, dalam tiap periode usia anak memiliki kekhususan yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan jiwa tiap 8 tahun, yaitu wiraga usia 0-8 tahun. Dalam periode ini, jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian, mereka harus banyak bergerak, melatih otot kasar atau otot besar, melatih otot halus, dan mengeksplorasi indera mereka yang berupa pendengaran, perasa, pengecap, penciuman, peraba termasuk imajinasi, dan mengenali simbol-simbol. Pada fase wiraga wirama, yaitu periode usia 9-16 tahun, anak mulai berkembang pikirannya. Maka, selain melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera mereka yang belum usai, pendidik juga mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras dengan sesamanya dan lingkungannya. Pada fase wirama, periode usia 17-24 tahun, guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya.
Anak pada periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Pendapat yang kedua yaitu menurut Erik Erikson. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson dibagi menjadi 8 tahap. Tetapi pada kesempatan kali ini hanya 6 yang akan dikemukakan. Yang pertama, tahap 1 yaitu usia 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya. Tahap kedua, usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Tahap usia dini di mana anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tua atau lingkungan sosial menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Tahap ketiga, usia 3-5 tahun. Tahapan usia ini adalah masa awal anak bersekolah. Anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan-tujuan dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Untuk itu, orang tua atau lingkungan sosial pada tahap ini perlu membuka banyak kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif. Tahap keempat, usia 5-12 tahun. Pada periode ini, anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Untuk itu, orang tua atau lingkungan sosial harus menyediakan pengalaman. Tahap kelima, usia 12-18 tahun. Periode ini terjadi pada masa remaja. Karakteristik anak pada usia ini adalah labil dan galau, karena mereka memang sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Mereka mencari pegangan untuk menambatkan loyalitas mereka. Maka, orang tua atau lingkungan sosial perlu menuntun proses penguatan identitas. Tahap keenam yaitu usia 18-40 tahun. Di periode usia ini, seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Menurut saya, momen yang paling penting dari seorang guru adalah ketika ia mampu memberikan keteladanan dan sistem pembiasaan yang konsisten di suatu lingkungan, di mana kedua tindakan tersebut akan mempengaruhi penumbuhan nilai-nilai dalam diri seseorang. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah keberhasilan dalam proses pendidikan berkaitan dengan kemampuan guru untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta ketepatan guru dalam memposisikan diri. Guru berfungsi sebagai pamong yang bertugas menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian, ketepatan guru dalam memberikan stimulus sesuai dengan cara kerja otak, di mana otak bekerja dalam dua sistem berpikir yang berbeda dan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Refleksi P yang kedua yaitu tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa lebih terbuka dan lebih tercerahkan sehingga membuat saya lebih semangat lagi dalam belajar. P yang ketiga yaitu tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa siswa terkadang berperilaku tidak kooperatif dalam pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, salah satunya dengan merancang pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang siswa, akan lebih menarik dan dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada. Kemudian, P yang terakhir adalah tentang penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang bisa saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran berkelanjutan dengan meluangkan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk membaca buku, artikel, atau penelitian terbaru dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan kerja. Yang ketiga, melakukan kegiatan membimbing dan dibimbing. Yang keempat, membuat pengamatan berupa identifikasi masalah, membuat rencana perbaikan, melaksanakan perubahan, dan mengevaluasi kembali hasilnya. Yang kelima, berusaha mengajar dengan inovasi dengan menerapkan TIK.
Yang terakhir, refleksi diri, yaitu meluangkan waktu setiap hari atau setiap pekan untuk merenungkan pengalaman yang sudah saya lakukan sebagai seorang guru. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait konektivitas antar materi pada modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak majukan pendidikan.